warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya, khafillah rahmatullahi alaikum. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita lanjutkan kembali ulasan kita di dalam kitab An-Nahwu Tatbiqi, masih di pembahasan tentang i'rab zahiri. Kita sudah membahas beberapa jenis kata yang lalu. Ini ada ismul mufrad, kemudian jam'ut taksir. Lalu yang ketiga itu adalah bentuk musanna atau tasniyah. Nah, sebagai pengingat ya, ini kalau kita bicara isim, maka kita berbicara 3 hukum i'rab. Ya. Nah, kalau kita berbicara isim, kita itu berbicara 3 hukum i'rab. Ya. Ada yang pertama itu adalah raf, kemudian yang kedua adalah nasb, lalu yang terakhir adalah jar atau khafd. Nah, ini kalau kita bicara tentang isim atau isim sebagai subjek atau predikat, tidak ada amil, tidak ada amil, baik itu amil nasab atau amil jar. Sementara isim itu mengalami nasab apabila dia berposisi sebagai objek atau ada amil nasabnya atau ada nasib. Sementara dia mengalami i'rab jar apabila dia berposisi sebagai apa? Mudhaf ilaihi, ya. Jadi mudhaf ilaihi atau ada amil jar. Itu konsep sederhana ya. Nanti seiring waktu akan bertambah, ya, akan bertambah. Seperti misalnya nasab, ya, sebetulnya bukan hanya objek dan ada amil, ada juga banyak lagi ketentuan yang lain tentang kapan isim itu mengalami nasab. Tapi sederhananya begitu. Ya. Itu Anda pahami dahulu, biar memudahkan pembahasan berikutnya. Nah, kita kemarin sudah bahas isim mufrad, kita sudah bahas juga musanna. Kita juga bahas jamak taksir. Jamak taksir dan isim mufrad itu ketentuan i'rabnya sama, ya. Ketentuan i'rabnya sama, yakni di sini ada isim mufrad, ya. Kemudian ada hukum i'rabnya sama, yaitu dia di rafa'nya dengan dhammah, ya. Di nasabnya dengan fathah, ya. Di jar atau di khafdnya dengan kasrah, ya. Atau kalau kita mau singkat, nah gini, a i, ya. Kemudian jamak taksir juga sama kemarin, ya. Jamak taksir itu apa kemarin? Jamak yang tidak beraturan, tidak berpola. Polanya banyak, ya. Ada sebetulnya polanya, cuma banyak. Sama ketentuannya persis. Marfu'nya dhammah, mansubnya fathah, majrurnya kasrah. Sama persis dengan ini, ya. Ya. Kemudian kata yang juga kita sudah pelajari itu adalah tasniyah atau musanna. Ya. Dual, ya, bentuk dual. Nah, itu kalau marfu'nya menggunakan alif. Muslimani, mu'minani, rok'atani, baitani, ya. Kalau
mansub majrurnya sama, yaitu ya. Makanya bacanya aini, ya. Muslimani, muslimaini, ya. Itu yang sudah kita bahas, ya. Atau kalau mau mudah ingat ya ini ani, ya. Aini. Tapi yang menjadi tanda i'rabnya huruf alif atau huruf ya-nya, nunnya bukan, ya. Kita juga kemarin sudah belajar bahwa ketika musanna ini posisinya sebagai mudhaf, maka nunnya hilang, ya. Nunnya dihapus, ya. Itu ketentuan musanna atau mulhaq musanna. Ketika dia mudhaf, maka nunnya dihapus. Nah, sekarang kita lihat jenis kata berikutnya, halaman 53, ya. Jam'ul mudzakkaris salim. Ini jamak laki-laki yang beraturan. Huwa ma dalla ala aktsara min itsnaini bi ziyadati wawin wa nunin aw ya'in wa nunin fi akhirih. Jamak muzakkar salim itu adalah apa yang menunjukkan kepada aktsara min itsnaini, lebih dari 2 komponen. Bahasa Arab itu kan mengenal bentuk tunggal, dual, dan plural. Jadi bentuk mufrad, musanna, jamak. Mufrad itu komponennya 1 tunggal. Kalau musanna itu 2. Aksar minis dari 2. Jadi 3 ke atas. Itu disebut jamak atau bentuk plural. Hanya saja dia beraturan kalau salim itu. Ini mudah. Biziyadati wawin wa nun, dengan menambahkan waw dan nun. Jadi ada tambahan waw dan nun. Au ya'in wa nun, atau ya dan nun. Fi akhirih, pada akhirnya. Ya. Misalnya lafaz mukmin, ya. Nah, sekarang kita belajar jam'ul mudzakkaris salim yang kita pelajari sekarang, ya. Ya. Membentuknya simple, ya. Tinggal kita lihat bentuk tunggalnya apa. Misalnya lafaz mukmin, ya. Ini mufrad, ya. Bentuk mufrad, simple. Ketika dia didualkan, tinggal ditambah alif dan nun. Muslimah ini, atau muslimai ini. Kalau dibuat jadi jamak muzakkar salim, biziyadati wawin wa nun, ditambahkan waw dan nun. Jadi dia mu'minun. Au ya'in wa nun, atau bisa juga ditambahkan ya dan nun. Ya. Ini, ya. Mu'minuna dan mu'minina. Ini sekaligus juga menjadi ketentuan i'rabnya nanti. Bahwa muzakkar salim ini marfu'nya, rafa'nya itu dengan waw. Jadi ini marfu'nya dengan huruf waw. Nah, jadi, atau kita baca una. Nah, wawunya ini yang menjadi tanda i'rabnya. Atau kalau dia mansub dan majrur sama, yaitu dengan ya. Atau kita bacanya ina, mu'minina. Nah, gini, ya. Tapi tanda i'rabnya adalah huruf ya. Sama juga dengan kondisi jarnya. Ya. I'rabuhu, i'rabnya, ya, kata beliau, yurfa'u bil wawi, dia dirafa' dengan waw, wa yunsabu wa yujarru bil ya, dinasab dan dijar dengan ya. Jadi sama tanda i'rab nasabnya dan jarnya. Mirip dengan musanna yang kemarin dah. Tanda i'rab nasab dan jarnya sama. Sama-sama ya. Sama-sama ya. Cuman beda harokat, ya. Kalau musanna itu aini. Ini sukun, sama-sama sukun. Bedanya
Kalau musanna sebelum ya itu fathah, makanya bacanya ain. Dan nunnya kasrah. Kalau muzakkar salim sebelum ya itu harokatnya kasrah, makanya bacanya ina. Nah, nunnya yang fathah, ya gini. Jadi mukmina ini itu dual, mukminina itu pluralnya, ya jamak muzakkar salim. Jadi i'rab nasab dan jarnya sama-sama dengan ya. Sementara kalau i'rab musannanya, kalau rafa ya itu dengan alif, kalau jamak muzakkar salim rafa'nya dengan waw. Kita lihat contoh ya. Misalnya yang pertama misalul marfu, contoh yang di rafa. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala di suratul Mu'minun ayat yang pertama. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Ya. Kata al-mu'minun di situ berposisi sebagai fa'il, sebagai subjek ya. Ingat tadi ya? Dia subjek. Karena dia subjek, maka dia dirafa. Tidak ada amil kan di situ? Tidak ada amil nasab, tidak ada amil jar. Makanya dia subjek marfu hukumnya sebagai pelaku. Sungguh beruntunglah. Siapa yang beruntung? Siapa yang mengalami keberuntungan? Al-mu'minun. Makanya dia dibaca dengan waw. Al-mu'minun di situ fa'ilun marfu. Dia sebagai fa'il, subjek. Wa alamatu raf'ihil waw. Huruf ya, waw sebagai tanda rafa. Alamat rafa'nya adalah waw. Li'annahu jam'u mudzakkarin salim. Karena dia jamak muzakkar salim. Ya, jelas ya? Kemudian contoh yang kedua dalam keadaan mansub ya, jadi mu'minina. Itu adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah dalam ayat 223 penghujung. Wa basyiril mu'minin. Ya. Gembirakanlah atau sampaikanlah berita gembira. Ya, gembirakanlah orang-orang mukmin. Jadi mukminin di sini posisinya sebagai maf'ul bih, sebagai objek. Nah, karena dia objek, maka dia mansub, harus dinasab. Nah, nasabnya dengan ya. Wawunya kita ganti jadi ya. Mu'minina. Al-mu'minina maf'ulun bihi, sebagai objek ya, mansub. Jadi nasab wa alamatu nasbihil ya, tanda nasabnya atau alamat nasabnya adalah al-ya. Di annahu jam'u mudzakkarin salim. Kalau dijar bagaimana? Misalnya di surah Ali Imran ya, misalul majrur, contoh yang dijar. Qauluhu ta'ala laqad mannallahu 'alal mu'minina. Perhatikan ada huruf ala ya, huruf jar ya. Jangan lupa lagi itu huruf jar ya. Ala amil jar. Ada jar di sini, maka dia majrur. Dibaca mu'minin. Jadi bacaan mansub majrurnya sama. Mudah ini ya. Al-mu'minin dalam contoh ini ismun majrurun bi'ala. Wa alamatu jarrihil ya. Tanda jarnya adalah ya li'annahu jam'u mudzakkarin salim. Ya. Bahkan ada ayat dalam surah Ali Imran itu yang menghimpun ya ketiga keadaan ini. Jadi marfu, mansub, majrurnya satu ayat ya di surah Ali Imran ayat 28. La yattakhidhil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Lafaz yang pertama al-mu'minun itu sebagai fa'il. La yattakhidhil mu'minun itu larangan, janganlah ya. Janganlah mengambil atau janganlah mengambil. Siapa yang diperintah? Ya, siapa yang dilarang? Sebagai pelaku itu perbuatan itu adalah orang mukmin. Jadi janganlah orang mukmin itu mengambil atau menjadikan al-kafirin orang-orang kafir. Berarti al-kafir sebagai objeknya, subjeknya adalah mukminun. Makanya di situ al-mu'minuna fa'ilun marfu. Ya, pelaku dari kata yattakhiz. Wa alamatu raf'ihil waw, tanda rafa'nya adalah waw. Ya.
Pokoknya kalau sudah ketemu una, ya lafaz mu'minuna, muslimuna, musyrikuna, itu auto marfu. Tidak perlu ada kebimbangan, itu pasti marfu. Karena i'rab yang waw itu cuma satu pada jamak muzakkar salim, yaitu hanya rafa. Nah, yang perlu ekstra itu kalau dia ya, misalnya mukminina, ada peluangnya bisa mansub, bisa majrur. Tapi kalau sudah mukminuna, tidak usah ragu, itu pasti marfu. Tinggal lihat posisinya, apakah sebagai fa'il misalnya, atau mubtada atau apa ya. Tanda rafa'nya waw, wa alamatu raf'ihil waw. Sementara al-kafirin ya, itu maf'ulun bihi awal, sebagai maf'ul atau objek yang pertama, mansub, dia dinasab. Wa alamatu nasbihil ya, tanda nasabnya adalah ya. Kemudian yang penghujungnya al-mu'minin. Nah, lihat al-mu'minin lah, berarti tidak mungkin marfu itu. Kemungkinannya mansub atau majrur. Nah, dalam kasus ini dia majrur. Kenapa? Karena dia sebagai mudhaf ilaihi. Mudhaf ilaihi, ada kata dun di situ. Dun ya, min dunil mu'minin. Kalau dunnya itu majrurnya dengan min, tapi dia mudhaf, maka kata yang ada setelahnya merupakan mudhaf ilaihi dari kata duni. Makanya dunil mu'minina, al mu'minina mudhafun ilaihi, hukumnya majrur ya, mudhafun ilaihi majrur, wa alamatu jarhil ya, tanda jarnya ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Mudah ini ya, insyaallah ya, mudah-mudahan paham ya. Ini pembahasan inti ya, jadi jangan sampai lolos ini pembahasan. Silakan. Kalau mau ditetapkan mana objek, mana sebagai sebab, kalau tidak ditahu artinya ada cara lainnya. Yang penting tahu mana fiilnya, mana fa'ilnya. Jadi sebetulnya meskipun kita tidak tahu persis artinya, tapi kita tahu misalnya mana fiil, mana fa'il, maka kita bisa menduga yang mana ya. Kita nggak tahu nih misalnya yattakhiz itu artinya apa, tapi kita tahu di fiil. Nah, aturan dalam bahasa Arab itu kan simple. Kalau ada fiil pasti atau harus ada fa'il. Ada pekerjaan atau ada perbuatan, harus ada yang melakukan. Nah, begitu. Atau penggantinya. Nanti ada istilah lain, naibul fa'il. Jadi yang namanya fiil itu harus ada fa'il atau naibul fa'il, tidak boleh tidak. Entah dia zahir seperti kasus ini, atau dia muqaddarah, nah, diperkirakan, tapi harus ada. Jadi mestinya kalau baca la yattakhizul mu'minun, meskipun kita nggak tahu apa artinya yattakhiz, nah, sudah ada dugaan. Jadi al mu'minun itu pasti marfu satu. Nah, tinggal lihat apakah dia sebagai fa'il mubtada. Nah, paling mungkin di sini sebagai fa'il karena ada fi'il sebelumnya. Nah, kalau saya sebut fa'il mubtada ini paham nggak ya? Paham nggak? Jadi itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, memang biasanya orang menerjemahkannya sama-sama subjek. Jadi fa'il itu diterjemahkan subjek, mubtada juga diterjemahkan subjek. Cuman bedanya begini ya. Jadi dalam bahasa Arab itu kan rasanya sudah pernah kita bahas. Ada namanya kalimat ismiyah, ada kalimat fi'liyah. Kalimat ismiyah dan kalimat fi'liyah, atau jumlah ismiyah wa jumlah fi'liyah. Nah, kalimat ismiyah itu dimulainya dengan isim. Dimulai dengan isim. Ada misalnya kita pakai kata apa ya? Misalnya qama ya. Saya kasih contoh di sini. Qama Zaidun. Ini berarti jumlahnya fi'liyah karena dimulai dengan fi'il. Kalau saya tulis Zaidun qama, oke, ini jumlahnya
fi'liyah? Bukan. Lihat yang mulai depan. Ya. Jadi menentukan jumlah ismiyah atau fi'liyah itu dengan melihat mulainya itu apa. Kalau dimulai dengan fi'il, fi'liyah kita sebutnya. Kalau dimulai dengan isim, ismiyah. Nah, dalam ketentuan bahasa Arab, kata kerja seperti ini, qamah, itu sebagaimana tadi kita sampaikan harus ada fa'ilnya, harus ada pelakunya. Maka pelakunya itu yang disebut sebagai subjek kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Arab disebutnya fa'il. Ya, subjeknya disebut fa'il, pelaku. Ya, atau sekarang biar nggak bingung kita nggak usah pakai istilah subjek ya, kita sebut saja fa'il. Jadi kalau saya sebut fa'il itu berarti apa? Subjek dalam kalimat fi'liyah, ya, pelaku. Jadi kita pakai saja biar familiar lah ya dengan istilah itu. Jadi kita pakai istilah fa'il ya untuk menyebut subjek dalam kalimat fi'liyah. Nah, kalau saya sebut fa'il berarti yang dimaksud itu pelaku dari kata kerja itu. Nah, sama dengan lafaz tadi la yattakhizil mu'minun. Kata yattakhiz itu adalah fi'il. Maka al-mu'minun itu fa'il. Ya, nanti yang jumlah ismiyah kalau ketemu di belakang ya, nanti ada istilah mubtada khabar ya. Sekarang kita lanjut dulu ya. Syarat ya. Ya, ada syarat isim itu bisa dijamakkan menjadi jamak muzakkar salim. Nah, tidak semua juga isim bisa dijamakkan jadi muzakkar salim. Ada syarat. Syurutul ismil ladzi yujma'u jam'a muzakkarin saliman. Syarat isim yang bisa dijamakkan ya menjadi jamak muzakkar salim. Ada 4 ya. La yujma'u hadzal jam'a illa al-alam. Ada 2 macam dulu ya, ada 2 macam. Jadi tidak dijamakkan ya dengan bentuk jamak ini, jamak muzakkar salim, illal alam, kecuali alam. Alam itu apa? Nama. Bukan alam semesta ya. Jadi istilah alam dalam ilmu nahwu itu ya salah satunya bermakna nama. Bisa nama orang, bisa nama benda, nama binatang juga bisa. Ya betul. Nabi itu kan punya unta dikasih nama. Tuh. Bahkan Nabi punya pedang dikasih nama, sisir dikasih nama. Ya, itu semua alam. Ya. Tetapi ada syarat yang lain ya, jadi yang kedua selain alam yang juga bisa dijamakkan itu adalah wasifah. Sifah. Kata sifat. Wa yashtaratu fi kulli minhum masyurut. Nah, dipersyaratkan pada masing-masing keduanya itu beberapa persyaratan. Kita lihat dulu kalau alam bagaimana. Awalan al-alam. Untuk al-alam atau nama syaratnya yushtaratu fil alami ayyakun, dia harus apa? Yang pertama li muzakkar, harus nama laki-laki. Kalau nama tapi perempuan tidak bisa dijamakkan menjadi jamak muzakkar salim. Nah, namanya jamak muzakkar kan jamak untuk laki-laki. Kemudian yang kedua harus akil, harus berakal. Jadi meskipun ada alam misalnya nama kota, tapi tidak memenuhi syarat karena bukan akil, tidak berakal kan tempat. Atau nama binatang itu bukan akil, maka tidak bisa dijamakkan dengan jamak muzakkar salim. Lalu yang ketiga khaliyah minta ta'nis, tidak mengandung ta'nis, tidak ada ta'nisnya. Ta yang apa namanya di ujungnya itu biasa tak marbutah ya. Kemudian yang terakhir yang keempat wa minat tarkib, maksudnya dia juga kosong dari tarkib, tidak berupa susunan lebih dari satu kata. Ya. Ada nama orang itu
namanya lebih dari satu kata, bisa saja. Apalagi kita ini orang non Arab, banyak sekali nama kita itu kan bertumpuk-tumpuk toh. Kalau orang Arab itu kan namanya itu kan paling satu maksimal dua kata. Nama Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu satu kata saja, dah Muhammad. Kalau kita nggak puas Muhammad siapa gitu kita tambahin lagi, dah. Bila perlu nama Nabi digabung semua, Muhammad, Yusuf, Ibrahim siapa gitu. Ya mohon maaf ya kalau ada yang namanya begitu ya, itu ya tabarruk ya bagian dari kita ya. Tapi maksudnya itu masalah kebiasaan. Kalau di Arab itu nama simpel. Ali, sudah Ali dong. Muhammad Ali itu bukan nama Arab. Karena orang Arab satu doang, Ali. Umar, Utsman. Paling banyak dua kata murakkab idhofiyah ya. Untuk itu Abdullah, nama ayah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakrin, ya siapa lagi ya? Abdul Muttalib, nah, begitu. Dua kata idhofiyah. Itu yang paling banyak sudah. Nah kalau yang bentuknya dua kata begitu, nggak bisa di jamak muzakkar salim kan. Yang bisa itu yang satu kata. Ya. Kita lihat di sini ya. Tentuan tadi ada 4 ya. Tadi apa? Harus untuk muzakkar, akil, tidak bertaknis, tidak bertamar butoh lah ya ujungnya. Kemudian yang keempat apa? Tidak ada atau tarkib ya, bukan tarkib, tidak berbentuk tarkib. Fayakhrujunahu, maka keluar. Maksudnya tidak masuk, tidak memenuhi syarat. Contoh yang pertama rajulun. Lafaz rajulun itu tidak masuk. Gulam juga tidak masuk. Kenapa? Li'annahuma laisa alamain, karena keduanya bukan nama. Rajul itu kan artinya laki-laki, ya. Gulam artinya anak laki-laki. Boy. Itu kan bukan nama, maka tidak bisa dipenuhi. Kan ketentuannya tadi nama dah. Nama yang memenuhi 4 syarat. Dia secara nama saja nggak memenuhi, bukan nama. Kecuali ada orang namanya rojul. Ada orang namanya rojul bisa. Tapi kalau sebagai kata nggak bisa. Ya. Kemudian yang kedua, ada nama ini, nama. Tapi bukan nama laki-laki, tidak memenuhi syarat pertama. Hindun, Zainab. Nah, Hindun, Zainab ini kan nama, tapi nama perempuan. Syaratnya tadi kalau nama harus muzakkar. Li'annahuma laisa limuzakkarain. Ya, karena keduanya bukan nama muzakkar. Kecuali kalau ada orang dikasih nama muzakkar seperti itu. Kalau ada ya. Nah, tapi ini kan umumnya bukan ya nama perempuan. Kemudian yang ketiga, apa tadi? Harus akil, berakal. Misalnya ada nama wasyik. Nah, wasyik ini nama binatang ya, nama anjing ya. Maka tidak bisa dijamak muzakkar salim. Li'annahu laisa li'aqil, karena bukan untuk akil. Nama binatang. Kemudian yang keempat juga yang tidak termasuk itu misalnya yang punya ujung tak marbutah. Hamzah, Thalhah, Ubaidah. Ya, misalnya ada 5 orang namanya Hamzah semua, nggak bisa dibuat jamak muzakkar salim. Nanti bisanya dijamak taksirkan. Jamak muzakkar salim nggak bisa. Mengapa demikian? Li'annaha, karena kata-kata tersebut makhtumatun bi ta'it ta'nis, ya, diakhiri dengan ta' ta'nis. Lalu yang terakhir tadi wa khaliyah minat tarkib ya. Ini tidak memenuhi misalnya lafaz sibawai. Ya. Karena sebetulnya itu ada 2 kata di situ, sib dan wai. Kemudian ada nama wa ta'abbata syarran. Misalnya ada orang namanya begitu. Atau jadal haq. Ini semuanya tidak memenuhi syarat karena murakkab. Ya, nama-nama orang Indonesia itu banyak yang masuk di sini. Ya.
Murakab. Siapa misalnya? Siapa punya nama di sini? Murakab yang bukan murakab Arab ya. Kalau Abdullah itu murakab tapi murakab Arab. Tapi juga tidak memenuhi ini. Tidak memenuhi karena kan tidak boleh tarkib ya. Jadi Abdullah itu tidak ada bentuk jamak muzakkar salimnya. Ya. Gitu ya. La OD sama juga. OD siapa itu kan tidak bisa, nggak bisa dijamak muzakkar salim. Yang penting dia murakab. Nggak bisa ya. Nah, yang bisa gimana? Nah, itu contoh di bawah. Amma nahwu. Adapun contoh Muhammad wa Zaid wa Ali wa Ahmad wa Sa'd wa Ibrahim. Ini semua fayasihhu jam'uhu jam'a mudzakkarin saliman litahaqquqi syurut. Sah dia, bisa dia dijamakkan dengan jamak muzakkar salim karena terpenuhi syarat. Lafaz-lafaz ini Muhammad, Zaid, Sa'ad dan sebagainya itu. Pertama dia rojul, pertama dia alam kan, nama kan. Kemudian dia memenuhi muzakkar, ketentuan muzakkar, berakal, tidak bertak taknis, bukan tarkib. Makanya kalau misalnya berderet ada berapa orang, lebih dari 2 orang namanya Muhammad, bisa disebut Muhammaduna, Zaiduna, Aliyuna, boleh. Sini ya, fanaqul, maka bisa kita katakan Muhammaduna wa Zaiduna wa Aliyuna wa Ahmaduna wa Sa'duna wa Ibrahimun. Itu jenis kata yang pertama yang boleh dijamakkan dengan jamak muzakkar salim, yaitu alam, nama, dengan syarat-syaratnya. Nah, sekarang jenis kata kedua yang boleh juga dijamak muzakkar salimkan, yaitu as-sifah. Tsaniyan as-sifah. Yushtaratu fi sifati an takun, dipersyaratkan pada sifat ini ada 4 juga syaratnya. Yang pertama li muzakkar, sifat itu berlaku untuk muzakkar, sama dengan tadi tuh. Kemudian yang kedua akil, sama juga tuh, berakal. Lalu yang ketiga sama juga khaliyatan min ta'it tanis, dia kosong atau tidak bertak tanis. Nah, yang agak beda ini yang terakhir. Kalau tadi syarat alam itu tarkib, nah syarat yang terakhir ini tidak boleh tarkib. Kalau ini yang keempat tidak boleh dengan wazan tertentu. Jadi laisat ala wazni af'ala, ya, tidak dalam pola af'ala allazi muannasuhu fa'la, yang bentuk muannasnya itu adalah fa'la. Jadi pola af'ala fa'la, af'alu fa'la, itu pola muzakkar muannas. Ini tidak bisa di muzakkar salimkan. Demikian pula wala ala wazni fa'lan allazi muannasuhu fa'la, yang tidak pula bentuk pola fa'lan yang muannasnya adalah fa'la. Fayakhruju nahwu, maka tidak masuk atau keluar, ya, contoh berikut tidak masuk dalam syarat ini. Misalnya yang pertama syaratnya tadi kan apa? Harus muzakkar. Misalnya lafaz haid. Haid itu sifat yang mengalami haid, itu tidak bisa dijamak muzakkar salim. Kenapa? Karena yang mengalami haid tidak ada laki-laki. Itu sifat untuk perempuan. Kemudian yang kedua murdi. Murdi ini apa? Menyusui. Ini juga tidak bisa dijamak muzakkar salim. Karena kan tidak bisa dibilang haiduna, ya, murdiuna, atau haidina, murdiina, ya, dalam arti haid menyusui, tidak bisa, ya. Li'annahuma min sifatil muannas, karena itu termasuk sifat muannas. Demikian pula contoh yang lain, misalnya kata hamil. Hamil dalam arti mengandung, ya, punya anak dalam kandungannya. Tapi kalau hamil dalam arti pembawa atau pengemban, itu boleh. Hamiluna, hamilina itu masih boleh, karena bukan sebagai sifat untuk perempuan. Tapi kalau hamil dalam arti pregnant, itu ada anak dalam kandungannya, maka itu tidak dijamakkan dengan jamak muzakkar salim.
Kemudian yang kedua, tadi syaratnya harus akil kan? Maka kata seperti sahil, sabiq, nah ini tidak bisa di di muzakkar salimkan. Kenapa? Karena ini sifat untuk kuda, ya. Kuda yang kencang lajunya, ya. Itu disebut sabiq. Tapi ini kalau sebagai sifat hewan. Kalau sebagai sifat manusia boleh. Makanya bisa sabiqun, as-sabiqun al-awwalun misalnya. Nah, itu boleh sebagai sifat akil. Tapi kalau sebagai sifat hewan tidak boleh. Ya annahuma li ghairil akil. Karena kedua kata ini sahil, sabiq ini selain atau untuk yang tidak berakal. Tapi kalau dipakai untuk berakal boleh, ya. Yang ketiga yang juga tidak masuk itu yang punya ta'mar butah di ujungnya. Ya ada tak tanis. Misalnya lafaz allamah, ya, fahamah. Nah, ini ujungnya ta marbutah atau ta tanis. Meskipun untuk laki-laki dipakainya. Biasanya kan kalau ulama besar itu kan pakai istilah allamah. Al-allamah Syekh siapa ya? Syekh Wahbah Zuhaili misalnya. Meskipun laki-laki. Nah, termasuk nama Wahbah itu ada ujung ta marbutah kan? Nah, tidak dapat di muzakkar salim kan. Li'annahuma mahtumatani bi ta'it tanis. Karena kedua kata ini mahtumatan diakhiri, ya, dikhatamkan atau diakhiri dengan ta tanis. Kemudian yang keempat, ini kata banyak ini, ahmar, akhdar, asfar, a'raj, ahwal, a'mash, ahwar, anjal. Ini semua kata sifat. Ini antum pelajari di ilmu sharaf ini, ya. Ada di ilmu sharaf itu polanya ahmar ini af'al. Ini tidak bisa dijadikan sebagai muzakkar salim. Kenapa? Karena li'annaha ala wazni af'al. Dia bentuk wazannya af'al, allazi muannasuhu fa'la. Yang bentuk muannasnya itu adalah fa'la. Misalnya contoh ahmar. Ahmar itu benda berwarna merah. Ahmar merah. Ahmar kalau muzakkar. Kalau muannas hamra. Ya. Bisa dengar ada hamra, al-hamra. Atau hitam, aswad. Karena kita pakainya istilah hajar, maka istilahnya hajar aswad. Karena muzakkar. Tapi kalau muannasnya gimana? Sauda. Makanya ada hadis tentang ar-rayah itu. Jadi kanat rayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sauda. Karena bentuknya muannas. Jadi pakai rayah, ada tamar buta kan? Rayah, maka dia bentuk hitam, ya. Kita sebutnya dengan sauda. Bandingkan dengan hajar. Hajar itu muzakkar, ya, batu. Hajar. Ada namanya hajar aswad, no? Nah, hajar aswad, batu yang hitam. Nah, itu polanya af'al kalau muzakkar, fa'la kalau muannas. Pola yang biasa kita dengarkan begini. Pola yang biasa kita dengar itu misalnya muzakkarnya fa'il, muannasnya apa? Fa'ilah, kan begitu. Atau misalnya muf'il, muzakkarnya apa? Muf'ilah, kan begitu. Tinggal tambah tamar butah kan? Ini bentuk muannas, muzakkar muannas yang gampang. Muzakkarnya muf'il, muannasnya muf'ilah. Mukmin, mukminah, musyrik, musyrikah, salih, salihah, kafir, kafirah. Itu bentuk mudah. Tapi ada juga pola muannas yang bukan begini. Polanya af'alu, fa'la, aswadu, sauda, ahmaru, hamra, abyadu, bayda. Nah, gitu, ya. Biasanya warna yang begitu. Warna-warna. Asfar itu apa? Warna kuning kemasan, asfar. Kalau muannasnya safra,
Dalam surah Al-Baqarah ada kan? Safra faqi'ul launuha tasurrun nazirin. Dan seterusnya ya. Kalau dia polanya af'alu fa'la, tidak boleh af'alnya itu di jamak muzakkar salim. Demikian pula dengan wazan fa'lana fa'la. Ya, jadi contoh juga di sini wa'atsyan, ghadban, sakron, saklan. Ini semua bentuk muzakkar yang juga tidak bisa di muzakkar salimkan. Kenapa? Li'annaha ala wazni fa'lan allazi muannatsuhu fa'la. Karena dia merupakan kata yang berwazan fa'lan, yang bentuk muannasnya fa'la. Jadi ada pola muannas muzakkar itu seperti ini juga. Jadi polanya fa'lana fa'la. Jadi atsyan itu muzakkar. Atsyan itu artinya orang haus, kehausan. Jadi kalau ada orang haus disebutnya atsyan, ada orang marah ghadban. Tapi itu kalau muzakkar. Kalau perempuan gimana? Bukan atsyana, bukan, jangan tambahkan tamar buta di belakangnya, salah. Bukan begitu polanya. Kalau pola begini, polanya adalah fa'la. Jadi kita baca atsyana, atsya. Atsya itu untuk perempuan. Kalau ghadbana laki-laki, perempuannya ghadba. Nah, gitu ya. Nah, pola seperti ini bentuk muzakkarnya tidak bisa di muzakkar salim. Amma nahwu akbar wa asghar wa afdal, adapun lafaz seperti akbar, asghar, afdal. Nah, lafaz-lafaz seperti ini fayasihhu jam'uha jam'a muzakkarin saliman. Boleh atau sah menjamakkannya dengan jamak muzakkar salim. Kenapa? Li'anna mu'annasaha ala wazni fu'la, karena bentuk mu'annasnya itu dengan wazan fu'la, bukan fa'la seperti tadi. Kalau yang tadi kan ada di atas nomor 4 itu af'alu fa'la, itu nggak boleh di jamak muzakkar salimkan. Af'alu fa'la. Kalau af'alu fu'la, nah ini boleh. Nah, ini Anda pelajari di ilmu sharah ya. Yang kita jawab, kita singgung sekilas saja. Maka lafaz akbar asghar itu boleh di jamak muzakkar salimkan. Beda tadi dengan ahmar aswad. Dah, sama-sama af'al padahal. Nah, tapi yang tadi nggak boleh di jamak muzakkar salimkan, kalau ini boleh. Karena bukan wazannya walaysa ala wazni fa'la. Fayasihu, maka sah atau bisa kita sebut akbaruna, asgharuna, afdaluna, boleh. Wa misalu sifatil lati tahaqqaq, atau contoh ya sifat yang tuhaqqaqu fiha syurut, terpenuhi padanya syarat-syarat. Nah, misalnya lafaz muslim, mukmin, mujtahid, alim, qaim, qari, karim, a'lam, ahsan, akhsar, a'la. Ini semua boleh di jamak muzakkar salim. Jadi kalau dibentuk jamak muzakkar salim mudah ya. Muslim jadi muslimuna atau muslimina. Mukmin jadi mukminuna atau mukminina. Mujtahid jadi mujtahiduna atau mujtahidin. Alim menjadi alimuna, alimina. Qaim menjadi qaimuna, qaimina. Qari menjadi qariuna, qariina. Karim menjadi karimuna atau karimina. A'lam menjadi a'lamuna atau a'lamina. Ahsan menjadi ahsanuna, ahsanin. Akhsar, akhsarun, akhsarin. A'la, a'launa. Ya kan ditambah waw. Bukan a'luna, a'launa, a'lina. Ya gitu ya. A'laun. Baik, itu tadi contoh ya, contoh yang memenuhi syarat. Nah, Anda tinggal lihat tadi syaratnya terpenuhi semua. Semua kata-kata itu muzakkar, berakal, tidak ada tak marbutah atau tak tanis di ujungnya, kemudian tidak dengan wazan-wazan tertentu ya.
Baik, sebelum kita latihan, kita lihat satu subtopik lagi, yakni tentang mulhaq. Mulhaq bijam'il muzakkar salim. Mulhaq jamak muzakkar salim. Sama dengan musanna yang lalu, musanna juga punya mulhaq. Ya. Apa artinya mulhaq kemarin? Digolongkan. Jadi kalau mulhaq musanna, aslinya dia bukan musanna, tapi digolongkan. Sama mengikuti bentuk i'rabnya, hanya 4 kata, tidak banyak. Nah, kalau muzakkar salim itu juga sama, dia juga punya mulhaq. Kata itu tidak bukan jamak muzakkar salim sebetulnya, tapi digolongkan mengikuti i'rab yang muzakkar salim. Jadi hiyal alfazul lati faqadat syurut jam'il muzakkar salim. Yaitu lafaz-lafaz yang kehilangan atau tidak memenuhi syarat jamak muzakkar salim. Walakinnaha tu'rabu i'rabah. Tetapi dia di-i'rab dengan i'rabnya muzakkar salim. Ai maksudnya turfa'u bil wawi wa tunsabu wa tujarru bil ya. Jadi rafa' dengan waw dan dinasab serta dijar dengan ya. Wa ashharu hazihil alfaz, yang paling terkenal lafaz-lafaz ini, yakni lafaz yang mulhaq. Sebetulnya ada banyak ya, tapi ini yang masyhur. Anda hafalkan dulu ini ya. Kalau sudah hafal ini insyaallah ya. Ini yang masyhur. Masih ada lagi ya, tapi nanti di kitab-kitab yang lebih lanjut kita tambahkan ya. Nah, Anda hafal ini ya, ada berapa ini? Ada 8 ya. Yang pertama lafaz apa? Ulu. Kalau di Al-Qur'an itu tidak dibaca waw yang pertama, ulu. Nah, biasa kita baca ulil amri, ulul amri itu ya. Waw yang pertama tidak dibaca. Kemudian banun. Banun. Banun itu apa? Anak keturunan. Ahlun, keluarga. Aradun. Ardun itu dari kata ard, bumi. Ardun itu dijamakkan. Kenapa tidak memenuhi? Ardun kenapa tidak memenuhi? Karena dia bukan akil lah. Dia tidak memenuhi syarat, tapi dimulhaq. Ishruna wa babuh. Ya. Ishrun dan babnya. Ishrun itu 20, 30, 40, 50 itu maksudnya ishrun wa babuh. Bab puluhan. Jadi ishruna. Apa lagi? Kalau 30? Salasun, arba'un, khamsun. Nah, itu maksudnya. Itu semua mulhaq ya. Kemudian sinun. Tahun. Sinun marfu. Kalau yang biasa kita baca itu kan majrur mansubnya. Sinin. Alamun. Mulhaq dari alam. Yang biasa kita bacakan alamin. Berarti kalau alamin itu bentuknya jar atau nasab. Kalau rafa'nya alamun. Zawu, biasa zawi ya. Jadi ulu itu bisa uli. Misalnya lafaz yang pertama kita lihat dulu satu-satu ya. Ulu. Ini adalah ismu jam'in la wahida lahu min lafzih. Nah, ini adalah bentuk isim jamak tidak ada tunggalnya. Nah, dari lafaznya tidak ada tunggalnya. Sama seperti kemarin ya, mulhaq. Ya, ingat kemarin. Saya kasih refresh lagi dengan mulhaq musanna. Kalau musanna itu kan misalnya tadi lafaz mu'minani. Dua mukmin. Jadi mu'minani. Ini kalau saya hapus alif nunnya, dia akan menjadi tunggal. Mukmin. Tapi kalau lafaz isnani, saya hapus alif nunnya, isnun, enggak ada kata itu. Itu bukan kata. Ya. Nah, sama juga dengan ini. Jadi bentuk ulu itu isim jamak, dia jamak, tapi tidak ada tunggalnya. Kita hapus nunnya pun dia bukan jadi tunggal. Nah, kita hapus wawunya, maaf. Kita hapus wawu jamaknya pun bukan jadi tunggal ya. Karena memang itu bukan jamak muzakkar salim, dia mulhaq. Wa inna ma wahiduhu min ma'na wa huwa zu.
Bentuk tunggalnya hanya dari maknanya saja, yaitu zu. Zu. Beda jauh kan? Zu dan ulu. Nah, jadi kalau ditanya apa tunggalnya zu, jamaknya ulu. Beda jauh. Makanya bukan muzakkar, jamak muzakkar salim, tapi mulhaq. Ulu itu artinya pemilik, pemilik. Qala ta'ala, misalnya Allah Ta'ala dalam suratul Ahqaf ini, ya. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah sebagaimana bersabarnya ulul azmi. Perhatikan lafaz ulul azmi. Ulu di situ mulhaq. Dia di situ posisinya marfu sebagai fa'il dari kata sabar. Ya, makanya i'rabnya di bawah ulu fa'ilun marfu. Wa alamatu raf'ihi al-waw, tanda rafa'nya waw, li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkaris salim. Wa huwa mudhaf, dia mudhaf. Al-azmi itu mudhaf ilaihi, ya, majrur. Makanya dibaca ulul azmi. Contoh yang mansub. Coba perhatikan, qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, walau kanu uli qurba. Lafaz uli di sini mansub. Kenapa dia mansub? Nanti ada istilah khobar kana. Kana itu salah satu amil, ya, yang menyebabkan khobar menjadi nasab. Ini kita singgung sedikit bentuk jumlah ismiyah, ya. Jumlah ismiyah. Sini, ya. Kalau tadi kan sudah kita bahas jumlah fi'liyah, ya. Misalnya jumlah ismiyah. Misalnya kita pakai Allahu Ghafurun. Ini disebut jumlah ismiyah, ya? Karena dimulai dengan isim, lafaz Allah. Kalau jumlah ismiyah, subjeknya itu disebut mubtada. Kalau predikatnya disebut khabar. Mubtada khabar. Dah, gitu itu. Jadi sekarang istilah ini yang kita pakai, dah, biar familiar, dah. Kalau tadi jumlahnya fi'liyah, fi'il, fa'il, ini mubtada khabar. Mubtada ini subjek dalam jumlah ismiyah. Khabar itu predikat dalam jumlah ismiyah. Nah, kalau ada kata kana, kana dan saudara-saudaranya, ya. Nanti ada pembahasan khusus tentang kana dan saudara-saudara. Kita pakai saja kata kana saja, ya. Kalau ada kata kana, termasuk kanu, kanat, ya, dan sebagainya, maka dia punya fungsi begini. Kana ini, dia punya salah satu fungsi. Dia sebagai fi'il naqis namanya. Mubtada itu diubah istilahnya menjadi isim. Mubtada ini berubah menjadi isim istilahnya. Kemudian khabarnya tetap disebut khabar. Jadi seandainya kalimatnya menjadi ada kana di sini, maka bacanya gini, kanallahu. Nah, Allah ini sebagai isim kana istilahnya, isim kana. Kemudian lafaz ini yang terakhir ini sebagai khabar kana. Nah, kana itu punya fungsi, kalau dalam keadaan demikian, dia menasab khabar. Dia membuat khabar itu mengalami nasab. Jadi asalnya Allahu Ghafurun, ketika ada kana di sini, kana Allahu Ghafuran. Makanya biasa Anda baca, misalnya kana Allahu Ghafuran, Ghafurar Rahima, kana Allahu Aliman Hakima, kana Allahu Sami'an Basir, gitu, ya. Itu, ya, salah satu fungsi kana. Dia bisa menasab khabar. Yang asalnya khabar itu rafa, akhirnya berubah menjadi nasab. Makanya di sini contoh, walau kanu uli qurba. Di sini lafaz uli
itu posisinya sebagai khabar kana. Makanya dia mansub ya. Khabar kana mansub wa alamatu nasbihil ya. Tanda nasabnya adalah ya. Sama dengan jamak muzakkar salim tadi kan? Tapi dia bukan jamak muzakkar salim, maka disebut mulhaq. Li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkaris salim. Wa huwa mudhaf. Nah, dia mudhaf. Qurba, lafaz qurba setelahnya itu sebagai mudhaf ilaihi, majrur. Qurba majrur dengan apa? Masih ingat pembahasan yang lalu? Qurba majrurnya tanda jarnya apa? Ya, maksudnya tanda jarnya. Alamatu jarrihi apa? Apa? Iya, maksudnya apa? Takdirnya itu apa? Dia sebagai mansub. Majrur, toh, dia majrur. Jadi dia kan ceritanya majrur, uli qurba itu majrur karena mudhaf ilaihi. Nah, alamatu jarrihi apa? Tanda jarnya apa? Kasroh. Jadi kurba itu dijarnya dengan kasroh. Mana kasrohnya? Tidak kelihatan. Muqaddarah. Lihat lagi pembahasan yang kemarin ya tentang isim maksur, Musa, Isa, Mustafa, ya dan sebagainya. Baik, kita kembali di sini ya. Itu tadi mansub uli. Ada juga yang majrur, sama juga kan? Karena majrur dan mansub itu hukumnya i'rabnya sama-sama dengan dia. Qala ta'ala di surah Ali Imran ini, "Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar." Perhatikan lafaz liulil absar. Ada huruf jar lam di situ. Ya. Liulil absar, liulil albab. Ya. Maka uli itu majrur bili, ya dia dijar dengan adanya li atau lam, ya bilam. Uli ismun majrurun bilam, ya. Wa alamatu jarrihi ya, tanda jarnya sama ya, ya annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkaris salim. Wa huwa mudhaf. Ala besarnya sebagai mudhaf ilaihi majrur wa alamatu jarrihi al-kasrah. Ya. Sekarang kita lihat yang kedua, banun. Lafaz banuna itu posisi marfu'nya ya, kalau majrurnya atau mansubnya menjadi apa? Banina. Tidak usah ragu, wawunya ganti ya. Ketentuan muzakkar salim kan gitu tuh. Marfu'nya waw, setelah nasab atau mengalami jar berarti diganti wawunya jadi ya. Banuna menjadi banina. Kenapa ini tidak dianggap sebagai muzakkar salim? Karena laisa alaman wala sifah. Dia bukan nama, bukan juga sifat. Jadi tidak bisa dihukumi sebagai alam yang bisa di muzakkar salimkan, tidak bisa juga dihukumi sebagai sifat yang bisa di muzakkar salimkan. Tadi kan kata yang bisa di jamak muzakkar salim hanya dua macam, alam atau sifah. Nah, sementara banun itu bukan alam, bukan nama, bukan sifat juga. Makanya disebut mulhaq. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di suratul Kahf, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Al-malu itu sebagai apa? Sebagai sebagai mubtada. Al-mal. Mubtada, permulaan jumlah ismiyah mubtada, Wal banun, waw ada waw ataf, huruf yang menggandeng ya, menyertakan. Maka al-banun itu ma'tuf, mengikuti i'rabnya al-mal. Al-mal tadi i'rabnya apa? Rafa. Maka banun juga rafa. Di al-banun ma'tuf alal mal marfu. Wa alamatu rafihil waw. Hanya beda tanda rafa. Kalau al-malu tanda rafanya dhammah. Nah, dia isim mufrad ya. Ingat? Isim mufrad marfu'nya dengan dhammah. Al-banun isim mufrad bukan, dia mulhaq dengan jamak muzakkar salim, maka dia i'rabnya mengikuti jamak muzakkar salim dengan waw rafa'nya, makanya wal banun.
Zinatul hayatid dunia ini khabarnya ya. Baik, kemudian contoh kedua, qala ta'ala dalam surah An-Nahl, wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadah. Nah, dia menjadikan untuk kalian dari istri-istri kalian banina. Berarti ini sebagai maf'ul, objek yang dijadikan. Objek. Berarti dia mansub. Karena dia mansub, maka waw berubah menjadi ya. Banina. Wa hafadatan itu atof. Ikut kat lafaz hafadah itu ikut kepada banin. Nah, banina mansub, maka hafadah juga mansub. Bedanya apa? Kalau banin tanda i'rabnya ya. Sementara hafadah itu tanda i'rabnya fathah, nasabnya fathah. Kenapa? Kenapa tanda i'rab nasabnya fathah? Bukan, dia jamak taksir. Ya. Karena hafadah itu jamak taksir, ya. Bisa dipahami ya? Jamak taksir i'rabnya sama dengan isim mufrad ketentuannya. U A I. Jadi banin di sini maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi ya li'annahu mulhaqqun bi jam'il mudzakkaris salim. Sekarang kita lihat lagi contoh banin ya, tapi ini majrur ya. Qala ta'ala dalam surah As-Saffat ini. Astafal banati 'alal banin. Perhatikan lafaz 'alal banin. Ada huruf jar 'ala. Maka al-banin mengalami jar. Tanda jarnya apa? Ya. Kalau dia marfu banun, tetapi karena dijar banin. Astafat ya. Ismun majrurun bi ala wa alamatu jarrihi li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkaris salim. Ya. Itu ya, banun atau banin. Dan banin atau banun ini kalau sama dengan muzakkar salim tadi, sama dengan musanna kemarin, kalau dia mudhaf nunnya hilang. Ya. Ingat ketentuan musanna kemarin dah atau mulhaknya, kalau dia posisinya mudhafun nunnya dihapus. Nah, muzakkar salim dan mulhaknya juga sama. Kalau dia posisinya mudhaf, maka dia hapus nun. Ya, makanya Anda biasa baca ya bani Adam, ya bani Israil, ya. Nah, bani di situ mudhaf. Makanya hilang nunnya. Aslinya banina. Ya. Itu kata yang kedua. Yang ketiga sekarang ahlun. Sama dengan banun, laisa alaman wala sifah. Mengapa dia tidak disebut muzakkar jamak muzakkar salim tetapi mulhaq? Jadi ahluna ma'tu, ya, misalnya sini lafaz pada suratul Fath ayat 11. Ya, Allah Ta'ala syaghalatna amwaluna wa ahluna. Ahlu di sini ikut kepada amwal. Amwal ini fa'il dari kata syaghalat, ya. Harta-harta kami menyibukkan kami. Ya, atau ya syaghalatna amwaluna, pelakunya amwal. Jadi harta-harta kami menyibukkan kami, wa ahluna juga keluarga kami. Jadi ahluna ma'tufun ala amwaluna marfu. Karena amwal marfu. Kenapa amwal marfu? Karena fa'il. Tanda rafa'nya dengan dhammah kalau amwal. Tetapi ahlun tanda rafa'nya dengan waw. Wa alamatu rafihi waw. Li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkaris salim. Wa huwa mudhaf. Nah, dia mudhaf. Nah, perhatikan na yang terakhir, na itu mudhaf ilaihi, bukan ahluna ditambah alif, bukan. Tetapi jadi gini ya. Ini kan aslinya ahluna tadi ya. Ahluna ini artinya keluarga. Kalau disandarkan kepada kami, keluarga kami, anunnya hilang. Gini. Jadi nanya ini kami. Jadi nah ini bukan nun yang di atas ditambah alif, bukan. Tetapi ini adalah domir, kata ganti domir muttasil ya, kami ya. Makanya ahluna keluarga kami.
Sama dengan amwaluna, harta-harta kami. Na-nya itu sama. Na yang ada pada amwaluna dan yang pada ahluna itu sama. Huwa mudhaf ya. Dia mudhaf. Na-nya dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli jarrin mudhaf ilaih. Baik, kemudian contoh yang mansub sekarang. Qala ta'ala dalam surah Al-Maidah ini, min awsati ma tut'imuna ahlikum. Ya, min awsati ma tut'imuna ahlikum. Perhatikan lafaz ahlikum itu mansub. Tut'imun. Tut'imun itu kalian memberi makan. Memberi makan. Siapa yang diberi makan? Itu objeknya. Kalian memberi makan keluarga kalian. Jadi keluarga yang menjadi objek sebagai maf'ulun bihi. Nah, objek itu hukumnya nasab. Ini ya. Ini mansub. Makanya dibaca nasab dia. Apa tanda nasabnya? Ya. Aslinya ahluna menjadi ahlina. Tapi karena mudhaf nunnya hilang menjadi ahlikum. Ya. Maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkaris salim wa huwa mudhaf. Hukumnya itu adalah dhamir muttasil mabniun fi mahalli jarrin mudhaf ilaih. Mudhafun ilaihi. Itu posisi mansub, posisi nasab. Bagaimana posisi jarnya? Misalnya dalam suratul Fath, qala ta'ala ila ahlihim abada. Perhatikan lafaz ahlihim didahului oleh huruf jar ila. Maka majrurlah lafaz ahli. Aslinya ahlina, karena sandar hilang lagi nunnya. Jadi ahlihim. Di ahlihim ismun majrurun bi ila wa alamatu jarrihil ya li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkaris salimi wa huwa mudhaf. Hum dhamir muttasil mabniun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih ya. Kemudian yang keempat, aradun bi fathir ra ya. Ra-nya difathahkan. Wa huwa laisa alaman wala sifah, sama juga ya, bukan alam bukan sifat. Karena itu tidak bisa dimaknai sebagai apa? Jamak muzakkar salim, dia mulhaq. Misalnya ini contoh lafaznya hadis. Ya, hadis dalam riwayat Muslim ini, satuftahu alaikum araduna wa yakfikumullah. Nah, satuftahu alaikum akan dibukakan atas kalian. Araduna, bumi-bumi atau daerah-daerah, negeri-negeri. Itu sebagai naibul fa'il. Nah, tadi saya sempat singgung ya. Jadi semua fi'il itu harus punya fa'il. Kalau nggak ada fa'ilnya namanya naibul fa'il. Harus ada fa'il atau pengganti fa'il. Naibul fa'il itu pengganti fa'il. Nah, apa ketentuan naibul fa'il ini? Jadi sebetulnya naibul fa'il itu asalnya maf'ul. Dia sebenarnya objek. Tetapi kalimat itu dijadikan pasif. Maka ketika dipasifkan, subjeknya tidak disebutkan, objek ditarik sebagai pengganti subjek. Nah, itu ketentuan dalam bahasa Arab. Jadi agak berbeda ya. Kalau kalimat pasif dalam bahasa Indonesia itu bisa saja subjeknya disebutkan. Ya? Bahasa Indonesia itu kan kalimat pasif itu yang biasanya pakai di itu sebagai pengganti diganti jadi di. Ya? Misalnya apa? Saya meminum air. Ya? Atau Ali meminum air. Ya? Itu aktif. Kalau pasifnya berarti gimana? Air diminum Ali. Ya? Bisa saja disebutkan toh, air diminum Ali, disebutkan pelakunya. Itu dalam bahasa Indonesia. Nah, dalam bahasa Arab, kalimat kedua air diminum Ali itu bukan kalimat pasif dalam bahasa Arab. Karena pelakunya masih disebut. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu yang disebut kalimat pasif itu lam yusamma fa'iluhu. Tidak disebutkan fa'ilnya.
Jadi hanya disebut air diminum. Itu berarti pasif. Tanpa menyebut siapa yang melakukan. Puasa diwajibkan atas kalian, atau diwajibkan atas kalian berpuasa. Itu pasif dalam bahasa Arab. Karena tidak disebut pelakunya. Siapa yang mewajibkan tidak disebut. Kutiba alaikumul qital. Kutiba alaikumul qital, kutiba alaikumus siyam, kutiba alaikumul qisas. Itu semua bentuk pasif. Atau dalam bahasa Arab namanya majhul. Bentuk fi'il majhul. Di ilmu sharaf mestinya Anda pelajari nanti ya. Jadi kalau fi'il harus ada fa'il, atau kalau tidak disebut fa'ilnya maka menjadi apa? Naibul fa'il. Naibul fa'il itu sekali lagi objek, tetapi pada kalimat pasif dia menjadi naibul fa'il. Dia sebetulnya maf'ul kalau kalimatnya aktif, tapi karena kalimatnya pasif maka dia menjadi naibul fa'il. Bingung ya? Enggak. Misalnya tadi contoh ya, itu tadi puasa lah ya. Kataballahul qital atau kataballahus siyam. Ya, kataballahu alaikumus siyam. Dihilangkan lafaz Allahnya. Jadi kutiba alaikum as-siyam. Harusnya kalau ada fa'il kataballahu alaikum as-siyam itu mansub sebagai maf'ul dia. Dibaca kataballahu alaikumus siyam. Sorry. Ya. Harusnya ini sebagai fa'il, ini fi'il, fa'il. Nah, ini maf'ulnya. Kataballahu alaikumus ya. Tapi ketika ini tidak disebutkan kata fa'ilnya, dibentukkan jadi pasif, dia pakai kutibah. Ada polanya itu dalam tentu nanti kita bahas ya. Fu'ila namanya, polanya fu'ila. Kutiba alaikumus siyamu. Ini yang awalnya mansub menjadi marfu. Karena di atas dia maf'ul tapi di bawah kutiba. Ini dihapus ya. Menjadi kutiba alaikum as-siyamu. Ini menjadi marfu. Naibul fa'il itu hukumnya marfu. Kalau fa'il marfu juga. Adapun maf'ulun bihi mansub sebagai objek ya. Nah, kita kembali ke contoh tadi. Lafaz apa tadinya? Satuftahu alaikum araduna. Tuftahu itu bentuk pasif, bentuk majhul. Kalau fi'il madhi fi'il madhi pasifnya itu polanya apa? Fu'ila. Di dhammah awalnya, di kasrah sebelum akhirnya. Dhamma awwaluhu wa kusira ma qabla akhir. Kalau fi'il mudhari menjadi apa? Dhamma awwaluhu, di dhammah juga awalnya, wa futiha ma qabla akhir, di fathah sebelum akhir. Yuf'alu. Itu pola fi'il mudhari pasif. Jadi kalau ketemu pola yuf'alu atau fu'ila itu bentuk pasif. Di lafaz ini tuftahu. Tuftahu itu pola pasif majhul. Ya, polanya yuf'alu atau tuf'alu. Enggak usah perhatikan hurufnya, perhatikan harokatnya ya. Yuf'alu, tuf'alu, tuftahu itu bentuk pasif. Akan dibukakan atas kalian. Siapa yang membuka tidak disebut. Tidak disebut pelakunya. Nah, makanya objeknya berganti menjadi naibul fa'il. Karena tidak ada fa'il, maka objek menjadi naib fa'il. Nah, naibul fa'il ini hukumnya marfu sebagaimana fa'il. Makanya lafaz araduna itu marfu. Jadi araduna naibu fa'ilin marfu'un.
Wa alamatu raf'ihi al-waw, tanda rafa'nya adalah waw, li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkaris salim. Kemudian ada lagi hadis, ini contoh dia posisinya mansub ya. Summa yatwil aradina bishimalihi summa yaqulu anal malik. Ya, perhatikan lafaz aradin. Yatwil aradin, dia menggulung aradin. Aradin ini sebagai maf'ul. Makanya dia mansub. Harus awalnya tadi araduna menjadi aradina, maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkaris. Ada hadis lagi yang lain Al-Bukhari, ini yang posisi majrur ya. Man zalama qida shibrin minal ardi tuwiqahu min sab'i aradina. Min sab'i aradina. Ingat, aradina dijar bukan karena min. Karena yang dijar sebab adanya min itu lafaz sab'. Jadi aradina dijar karena mudhafun ilaih. Ya, dia disandari oleh lafaz sab'. Min sab'i aradin, dari 7 lapis bumi. Ya. Aradin mudhaf ilaihi majrur. Ya, wa alamatu jarrihi li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkaris salim. Kemudian yang kelima, ishruna wa babuh. Ishruna dan babnya, maksudnya dan kawan-kawan ya. Sama alasannya, kenapa dia bukan jamak muzakkar salim? Laisa alaman wala sifat. Dia bukan alam, bukan sifat. Hadza babu alfazil uqud. Iya, inilah bab lafaz-lafaz uqud. Uqud itu maksudnya puluhan. Ya, ishruna. Ishruna itu apa artinya? 20. Salasuna, arba'una, khamsuna, sittuna, sab'una, samanuna, tis'una. Ada 9. Ya. Ini semua mulhaq. Ya. Contoh Allah Ta'ala di surah Al-Aqaf ini ya. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Ini sebagai mulhaq. Ya, salasuna khabar. Mubtadanya mana? Hamluh. Mengandungnya dan menyapihnya 30 hari. 30 bulan. Salasuna syahra. Hamluhu sebagai mubtada, khabarnya salasun. Makanya dia marfu, khabar itu marfu. Khabarun marfu. Wa alamatu rafihi al-waw li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkaris. Qala ta'ala di suratul Ahqaf juga ayat yang sama, ini dia posisinya mansub. Wa balagha arba'ina sanah. Dia mencapai 40 tahun. Mencapai 40 tahun. Jadi arba'in itu sebagai maf'ulun bihi mansub. Wa alamatun nasbihi li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkaris. Jadi arba'un menjadi arba'in. Contoh lagi yang lain dalam suratul Mujadalah. Ini posisinya majrur. Ya, tapi lafaznya 60 ya. Allah Ta'ala fa it'amu sittina miskinan. Maka ya memberi makan 60 orang miskin. Ini maksudnya kafarat ini ya, kafarat. Sittina itu mudhaf ilaihi dari kata it'am. It'am itu mudhaf. Wa alamatu ya majrur wa alamatu jarrihi ya li annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkaris salim. Jelas ya? Makanya kadang lafaz-lafaz tadi ishruna, salasuna, arbaun itu kalau posisi marfu. Kalau mansub majrurnya berarti ishrina, salasina, arba'ina, khamsina, sittina gitu ya. Nah, kan kita kenal ada kitab arba'in. Berarti itu posisinya bukan marfu kalau dibaca arba'in. Kalau dibaca al-arba'un an-nawawiyah berarti dia marfu. Tapi kalau dibaca al-arba'in berarti bukan marfu, mansub atau majrur. Kemudian yang keenam, mulhaq juga sinun. Sinun ini marfu, berarti kalau majrur mansub sinin. Laisa alaman wala sifah, sama alasannya. Contoh adalah hadis Musnad Imam Ahmad ya. Satati 'alan nasi
sinuna khadda'ah. Ya. Akan datang kepada manusia tahun-tahun tipu daya, tahun-tahun yang menipu daya. Nah, di situ sinuna sebagai fa'il. Fa'il dari mana? Lafaz ta'ti. Ya. Jadi fa'ilun marfu' alamatu raf'ihil waw li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkaris salim. Di dalam Al-Qur'an ada contoh mansub. Qala ta'ala, ini di surat Thaha. Fala bisa sinina fi ahli Madyan. Ya, tentang Nabiullah Musa alaihissalam. Fala bista, engkau tinggal sinina selama beberapa tahun fi ahli Madyan, di penduduk Madyan. Nah, ini lafaz sinuna menjadi sinina karena dia posisinya sekarang mansub. Mansub sebagai apa? Zorfuz zaman. Nah, ini juga belum kita pelajari ya. Salah satu jenis kata yang mengalami nasab kalau dia juga sebagai zorf. Zorf, kata keterangan. Nanti ada dua macam, ada keterangan waktu, ada keterangan tempat. Jadi ada istilah zorfuz zaman, zorful makan. Tapi nanti kita bahas khusus. Ini sebagai tambahan saja ya. Kebetulan contohnya zorf. Jadi zorf ini mansub. Zorfuz zamanin mansub. Dia keterangan tempat, mansub. Wa alamatun nasbihi ya. Tanda nasabnya adalah ya, li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkaris salim. Ada contoh lagi yang majrur dalam suratul A'raf. Wa laqad akhadna ala fir'auna bis-sinina, dengan huruf jar ba. Ya, jadi sinin ini ismun majrurun bil ba. Dijarnya dengan apa? Alamatu jarrihil ya. Tanda jarnya adalah ya. Li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkaris salim. Jadi sinuna marfu, sinina mansub atau majrur. Yang ketujuh sekarang lafaz alamun. Ini mungkin jarang kita dapat alamun. Banyaknya alamin. Tuh. Alamin atau ya alamin yang banyak tuh. Posisi marfunya jarang. Alamun memang dia ismu jam'in, tetapi la jam'in. Dia isim jamak tapi bukan jamak sebetulnya. Kenapa? Karena gini, alam itu apa maknanya alam itu? Alam itu ma siwallahi. Apa saja selain Allah itu alam. Selain Allah disebut alam. Berarti kan dia tidak bisa dijamakkan. Karena semua yang selain Allah sudah dianggap sebagai alam. Kalau alamun apa dong? Enggak ada lagi kan? Paham maksudnya? Karena kata alam saja itu sudah mencakup segala sesuatu selain Allah. Bentuk alam, bentuk tunggalnya. Kalau seandainya dianggap itu sebagai tunggal toh. Nah ini. Kan kalau alamun kita hapus waw nunnya, nah, kan jadi bentuk tunggal, dah. Padahal sebetulnya ya ini sudah mencakup semua ini, tidak bisa dipecah lagi kan. Nah, makanya alam kalau dijadikan alamuna bukan disebut dijamak, bukan dijamakkan namanya, karena tidak ada lagi. Siapa lagi yang mau dicakup? Apalagi yang mau dicakup, karena lafaz alam saja sudah mencakup semua selain Allah. Makanya dia bukan jamak muzakkar salim. Fa huwa la yattafiqu ma'al mufradi fil makna. Dia tidak bersesuaian dengan mufrad dalam maknanya. Nah, situ ada catatan kaki di bawah kan? Li'annal alama alamun lima siwallah, karena alam itu nama untuk selain Allah. Wal alamin khassum bil uqala. Alaysa min sya'nil jam'i yakuna aqalla adalah min mufrad. Ya, dan seterusnya. Dan Anda bisa baca penjelasan ringkasnya di situ. Jadi sederhananya ya tidak bisa dijamakkan lagi. Ya karena sudah alam sudah maksimal. Alam itu sudah maksimal. Seluruh selain Allah. Kemudian mana lagi ya? Kalau posisi marfu'nya taqul, Anda berkata, tidak ditemukan dalam ayat Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW. Adanya di dalam ungkapan, misalnya kita berkata, al-alamuna rabbuhumullah.
Alamun itu Rabb mereka adalah Allah. Jadi al-alamun mubtada marfu. Wa alamatu raf'ihi al-waw li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkaris. Anda juga mengatakan wattaqul khalaqallahu al-alamin. Berarti al-alamin sebagai mansubnya, sebagai maf'ulnya. Yang diciptakan, Allah Ta'ala menciptakan al-alamin. Maf'ulun bi mansub wa alamatu nasbihi ya li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkaris salim. Yang biasa kita baca majrurnya, ya, kalau Ta'ala dalam surah Al-Fatihah ini ayat yang kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Al-alamin itu mudhafun ilaihi dari kata rabb. Mudhafnya rabb. Jadi al-alamin mudhaf ilaihi majrur wa alamatu jarrihi li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkaris salim. Satu lagi. Yang terakhir adalah zawu. Ya, zawu. Kalau marfu, kalau mansub majrurnya berarti menjadi wawnya ganti ya, menjadi zawi. Zawi. Contohnya taqul hadara zawul ilmi. Telah hadir zawul ilmi, ya, orang yang berilmu. Nah, berarti dia fa'il lah. Nah, fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi al-waw li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkaris salim. Wa huwa mudhaf, al-ilmu mudhaf ilaihi. Majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah. Kalau mansubnya gimana? Misalnya Anda berkata wa taqul ra'aitu zawil ilmi. Nah, perhatikan waw zawu menjadi zawi. Ya, zawi maf'ulun bi mansub wa alamatu nasbihi ya, li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkaris salim wa huwa mudhaf. Ya. Al-ilmi mudhafun ilaihi majrur wa alamatu jarrihi al-kasrah. Lalu yang terakhir, kalau majrurnya gimana dengan huruf jar? Ya, beliau kasih contoh juga wa taqulu marartu bi zawil ilmi. Ya, dengan huruf jar ba. Ismun majrurun bil ba wa alamatu jarrihi ya li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkaris salimi wa huwa mudhaf. Al-ilmi mudhafun ilaihi majrur wa alamatu jarrihi al-kasrah. Nah, ini ada tanbih, meskipun tadi sudah kita bahas ya. Jadi tanbihnya sama dengan musanna dan mulhaqnya yang lalu. Jadi tuhzafun nunu min jam'il mudzakkaris salimi wal mulhaqi bihi indal idhafah. Dihapus nun ya dari jamak mudzakkar salim dan mulhaqnya ketika idhafah. Contohnya nahwu qaulu ta'ala dalam surah Al-Qamar, inna mursilun naqati. Mursilu itu harusnya mursiluna. Dah, sesungguhnya kami pengutus an-naqah, unta itu. Ini kisahnya Nabi Saleh alaihissalam. Nah, di situ pakai mursiluna dihapus karena dia mudhaf, mursilun naqah. Atau dalam surah Al-Ankabut muhlikuna menjadi muhliku. Inna muhliku ahli hadhil qaryah. Makanya ahli itu dijar karena dia mudhaf ilaihi dari kata muhliku. Kemudian dalam surah Al-Maidah ghairu muhillis shaidi wa antum hurum, harusnya muhillina. Nah, muhilli majrur. Kenapa dia hilang nunnya tadi? Karena mudhaf ilaihi, mudhafun ya. Jadi dia mudhafun ilaihi mudhaf juga. Lafaz ghair itu kan mudhaf. Ghair itu mudhaf ya. Biasanya ghair itu mudhaf. Ghairil maghdubi. Nah, ghair mudhaf, al maghdubi mudhafun ilaihi. Nah, sama juga dengan ini. Ghair itu mudhaf, muhilli mudhafun ilaihi. Tapi bertingkat ini. Selain mulai muhilli sebagai mudhaf ilaihi, dia juga mudhafun. Mudhaf ilaihinya mana? As-saidi di belakang. Jadi bertingkat ya. Kemudian kata bani, nah ini tadi yang kita contohkan. Sal bani Israil, aslinya bani. Nah, tanyailah bani Israil. Tanyai berarti sebagai objeknya yang ditanya. Bani, nah, tapi karena bersandar kepada Israil, bani hapus nun, bani Israil. Atau dalam panggilan banyak, ya bani Israil. Ya.
Kemudian tadi ini yang sudah kita baca, min awsati ma tut'imuna ahlikum, ya, ahlina menjadi ahlikum. Dzalikum liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Aslinya hadirina. Hadirina mudhaf, hilang nunnya, hadiril. Kemudian innakum lazaiqul azabil alim. Zaikuna aslinya menjadi zaiqun. Wa nahu qaulik, contoh ucapan Anda, hadara muhandisus syarikah. Muhandis itu kan insinyur. Muhandisuna itu kalau jamaknya, tapi karena disandarkan kepada syarikah, datang muhandisnya perusahaan, ya. Muhandisu menjadi hilang nunnya. Atau kalau sebagai maf'ul, ra'aitu muhandisis syarikati, harusnya muhandisina menjadi muhandisis syarikah. Salamtu ala muhandisis syarik, gitu ya, sama nunnya juga dihapus. Wallahu a'lam bissawab. Ya, demikian ikhwafillah rahmatullahi alaikum ulasan kita dalam topik jam'ul mudzakkaris salim, ya. Berikutnya itu tentang tatbiqat. Nah, itu tugasnya, ya. Latihan halaman 64, ya. Kerjakan itu, ya. Jadi, seperti biasa ada dua macam. Ada yang mujab alaih, ada yang mujabun anhu, sudah dijawab kan, ada jawabannya maksudnya, ya. Anda usahakan kerja dulu, setelah itu lihat kuncinya. Ada bagian yang kedua yang tidak diberikan jawaban, ya. Yutlabul jawabu anhu. Jadi 15 plus 20, jadi 35 soal, ya. Dikerjakan, ya. Jangan cuma dengar teorinya doang. Kalau dengar ngerti, oh ngerti Ustaz, ngerti. Nah, dikerjakan biar mahir. Sama ketika Anda dulu belajar naik sepeda tuh, atau belajar naik motor, ya, bawa mobil. Nah, ini gasnya, ini remnya, saya tahu teorinya. Nah, tapi kan kemahiran itu ditentukan dengan keterampilan kita. Sering nggak kita berlatih? Nah, yang dipencet ini, yang dipencet itu tahu teorinya. Nah, begitu dikasih belum tentu bisa berlengkap. Maka biar mahir, berlatih. Ini semua masih ada harokatnya, ya. Contoh-contohnya tatbiqatnya ini semuanya masih ada harokatnya. Di belakang-belakang itu, ya, ini masih aman, ya. Halaman sampai halaman 68, ya. Insya Allah pertemuan berikut kita masuk halaman 69. Ada yang mau disampaikan sampai sini terakhir? Pas? Ada pertanyaan Ada. dari Facebook. Oh, dari Facebook. Ya, silakan. Apa pertanyaannya? Dari Mardiah. Bertanya saat posisi kata bila majrur, apakah dia berpotensi sebagai objek? Gimana? Ulang. Posisi. Coba saya baca, ya. Posisi kata bila majrur, apakah dia berpotensi sebagai objek? Enggak. Kalau majrur enggak. Objek itu nanti ketentuannya mansub, ya. Jadi ketentuan dasar dari objek itu dinasab. Nah, kalau dijar berarti bukan objek, ya. Nah, satu kata itu kalau majrur kemungkinannya tadi dua itu. Apakah dia mudhafun ilaih atau didahului oleh huruf jar. Itu saja, ya. Jadi kata itu mengalami jar, tidak ada dia sebagai objek. Jadi justru kalau objek itu dia mansub. Kalau dia majrur itu kemungkinannya dua, entah dia mudhaf ilaihi atau dia didahului oleh huruf jar, amil jar. Makanya dihafal betul itu amil jar itu, ya. Mudah-mudahan bisa dipaham, ya. Allahu a'lam. Oh, ada yang bertanya lagi nih. Medan. Oh ya, tentang lafaz illiyun sama, ya. Lafaz illiyun itu juga mulhaq. Mulhaq di jam'il mudzakkaris salim. Nah, itu semua mulhaq. Ini tadi kan dicontohkan hanya 8 karena itu yang masyhur. Jadi tidak membatasi, ya, jumlah 8 ini namanya asyharu hazihil alfaz, yang masyhur. Selain itu ada lagi, ya.
Tapi yang masyhur ini. Ya. Jadi prinsipnya Anda lihat semua syarat tadi ya. Kan ada syarat kata itu bisa dijadikan muzakkar salim. Entah dia itu alam atau sifat. Ini ketentuan ini dulu harus dipenuhi. Dia sebagai alam nama atau sifat. Nah, masing-masing ini punya syarat 4. Alam 4. Nah, kalau memenuhi itu berarti bisa dijamakkan sebagai jamak muzakkar salim. Kalau ada kata tidak memenuhi syarat, entah satu atau lebih syarat tidak terpenuhi, tetapi mengikuti i'rabnya jamak muzakkar salim, maka itu mulhaq. Ya, seperti tadi lapas-lapas yang banyak itu, masyhurnya 8 kan. Nah, termasuk illiyun sebetulnya ya, illiyina dalam surah apa itu? Al-Mutaffifin ya. Wa ma adraka ma illiyun. Nah, itu dia marfu. Tetapi kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Nah, itu dia majrur. Ada huruf fi-nya mendahului. Makanya dibaca fi illiyin. Ya, majrurnya dengan ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Afwan ya. Baik. Ada lagi terakhir? Kalau ini tentang penyebutan tadi yang angka-angka itu Apa? Iya. Misalnya kalau ribuan misalnya alfun gitu. Oh, itu lain tidak masuk. Kalau 1000 bukan babnya dia. Ini bab puluhan maksudnya. Jadi kalau angka 1000 alfun, nah itu masuknya si mufrad. 1000 itu artinya 1000. Kalau 2000 gimana? Alfani atau alfaini. Nah, dijamakan alaf, nanti jamak taksir dia. Tidak bisa jamak muzakkar salim. Kenapa? Karena dia bukan alam, bukan sifat. Tidak bisa dimuzakkar salimkan. Kan nanti jamaknya jamak taksir. Namanya alaf. Alfun, alfani atau alfaini jamak taksirnya alaf. Baik ya, cukup ya. Baik, kalau ya, insya Allah kita lanjutkan ya. Jadi jangan lupa dikerjakan itu ya, tatbikotnya. Jadi kitab ini dinamakan An-Nahwu Tatbiki karena memang tatbiknya banyak. Kalau tidak dikerjakan rugi kita ya. Sengaja beliau bikinkan ya, ada banyak sekali ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW, ya termasuk bait syair itu yang beliau berikan di sini sebagai bentuk latihan kita tatbik. Rugi kalau Anda tidak latihan dengan itu. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.